Wah, tradisi sakral dari Desa Trunyan yang bikin aku ngeliat langsung untuk pertama kalinya. Gimana proses pembusukan mayat manusia setelah meninggal dunia? Karena katanya mayat yang bersemayam di kuburan ini tuh nggak dikubur ataupun dibakar, melainkan hanya dibiarkan begitu saja di atas permukaan tanah. Tapi ada yang aneh nih, mayat-mayat di sini tuh nggak meninggalkan aroma tidak enak sedikit pun. Kok bisa ya? So, kalian ikutin aku cari tahu tentang tradisi turun-temurun yang mungkin cuma ada satu-satunya di Bali ya. Kuburan unik Desa Trunyan yang terletak di daerah Kintamani, Bangli, yang juga terkenal punya pemandangan cantik dan berbeda dari pemandangan Bali yang biasanya kalian tahu. Aku bakal ajak kalian untuk lihat gimana sih keadaan kuburannya secara langsung. Bahkan aku juga nggak sengaja lihat mayat yang baru aja diletakkan 1 minggu yang lalu. Dan jujur, ini tuh pemandangan serta pengalaman yang nggak bakal bisa aku lupain seumur hidup sih. Dan aku mau berbagi cerita ini ke kalian semua. Tonton vlog ini sampai habis ya. Halo pagi. Hari ini jam 6 pagi-pagi kita udah kumpul di kantor nih. Tara. Ya, kita mau kemana? Kita ke Kintamani lagi hari ini ya guys. Kita butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk sampai ke daerah Kintamani kalau kalian tuh mulai perjalanan dari daerah Nusa Dua, Jimbaran, dan sekitarnya. Menuju ke arah utara Pulau Bali yang dimana kalian bakal disambut oleh megahnya Gunung Batur yang cantik sekaligus menjadi pertanda kalau kalian tuh udah sampai di daerah Kintamani. Ya, kita habis menabung. Tapi perjalanan kita tuh belum selesai. Kita masih harus menuju tepi Danau Batur di Desa Songan dengan menuruni lembah melalui medan yang lumayan terjal selama 15-20 menit. Walaupun pemandangannya tuh cantik banget, kalian harus tetap hati-hati ya. Oh iya, untuk detail dari perjalanan aku ke Trunyan kali ini, seperti berapa uang yang aku habisin dan gimana cara aku reservasinya, bakal aku kasih tahu di akhir perjalanan aku ya. Hey, aku udah sampai di depannya Danau Batur. Jadi tuh nanti kita kayak nyebrang gitu pakai kapal buat ke Desa Trunyannya. Kita di sini mau ke Desa Trunyan bookingnya pakai Traveloka. Jadi kayak harus nunggu orang gitu guide-nya. Jadi di sini titik temunya di depannya Danau Batur. Mana ya botnya? Botnya ini kayaknya nih yang kecil-kecil kayak gini. Ternyata tuh kita nyebrangnya 20 menitan gitu. Jadi lumayan agak jauh sih guys. Nanti kalau ada gepeng atau apa? Gepeng apa mas? Ya minta-minta itu. Oh. Jangan dikasih ya kak nanti soalnya kalau kakak kasih satu nanti mungkin datangnya banyak nanti. Siap. Halo. Halo pagi. Pagi. Wah, sekarang aku udah di bot nih. Kira-kira tuh perjalanan 20-25 menit gitu guys. Kita ke patung Dewi terbesar dulu se-Indonesia. Namanya Patung Dewi Danu. Kira-kira ini danaunya berapa meter sih kedalamannya pak? Di tengah-tengahnya itu 80 meter. Wah, serius? Yang paling dalam 80. Dalam banget ya? Di patung Dewi Danu. Oh. Dewi Kemakmuran. Oh. Kalau di India Dewi Gangga. Oh. Kalau di Cina itu Dewi Kuan Yin, memberi kehidupan. Oh iya, Dewi Kemakmuran, benar-benar. Oke, kita nyebrang ya. Oke. Perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sudah sampai di kuburan ini. Kuburan ini cuma bisa didatangi dengan cara menyeberangi Danau Batur menggunakan perahu selama 15-20 menit. Yang katanya dalam danaunya tuh sampai 80 meter gitu. Karena emang lokasi kuburan ini tuh benar-benar terpencil, jauh dari pemukiman, bahkan tidak punya akses lain selain jalur danau nih. Nanti seandainya menemukan sesuatu dianggap menarik untuk dibawa pulang, jangan diambil. Yang diizinkan hanya ngambil foto dan berkunjung. Ya. Setelah sampai di dermaganya, kita akan disambut oleh Pak Wayan yang bakal nemenin kita hari ini, yang ternyata juga merupakan warga asli Desa Trunyan. Berarti kalau misalkan mau menguburkan sesuatu gitu, berarti harus pakai kapal dong Pak? Iya. Kesininya? Orang di sini aja kalau ngantar jenazah itu harus pakai perahu. Kan kalau orang melaksanakan upacara ngaben kayak gini dah di sini caranya. Kalau ngaben di sini tidak mengenal pembakaran mayat, cuma pakai simbol aja. Nama orang itu diganti dengan simbol kayak boneka. Semacam boneka itulah. Jadi karena itu kan ngaben di sini istilahnya masal. 10-5 tahun sekali baru bisa. Soalnya kan ada jalan. So, ini dia nih, kuburan sakral Desa Trunyan dengan suasana dan aura yang mencekam tersendiri yang bisa bikin aku takut bahkan dari pertama kali aku nginjekin kaki aku di sini. Karena entah kenapa ya, aku tuh kayak bisa nyium sedikit bau busuk yang keluar dari mayat yang bersemayam di sini nih. Dan anehnya lagi, hal tersebut tuh nggak dirasain sama videografer aku. Yang paling terakhir Deg-degan. berapa minggu nih, nggak tahu nih. Ini yang terakhir.
ini juga baru. Oh Allah. Cara naruh mayat di sini kayak kita berbaring biasa, cuman badan dia aja dibungkus seperti berselimut, itu mukanya terlihat kayak gitu tuh. Nah, nggak mau lihat. Nggak apa-apa. Wah, untuk pertama kalinya aku ngelihat mayat yang baru disemayamkan beberapa hari lalu, ditambah mencium aroma yang keluar dari mayat tersebut untuk pertama kalinya dalam hidup aku. Bikin semua ini tergambar jelas banget sih di kepala aku. Kayaknya aku bakal nggak bisa tidur selama beberapa hari deh setelah ngelihat yang tadi. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat aku terhadap siapapun yang bersemayam di sini ataupun keluarga yang bersangkutan, saya mohon maaf jika ada salah kata yang aku ucapkan. Semoga semua tenang dan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisinya. Kalau Amin. masalah kebersihan, kami informasikan dulu. Masalah kebersihan di sini di lokasi kuburan sebenarnya tidak bisa dibersihkan. Ini barang-barang berserakan ini bukan sampah sebenarnya. Itu bekal orang yang udah meninggal. Sampai dia meninggal itu keluarganya yang masih hidup ngasih dia bekal gitu. Waktu hidup kita kan perlu piring, mangkok, sabun, sandal dan lain sebagainya. Bermacam-macam keperluan kita sehari-hari dibekali cuman sekali bisa. Waktu naruh mayatnya, jadi kan ada sisir waktu hidup kita kan perlu juga sisir gitu. Begitu. Ada piring, ada. Kalau masalah tempat di sini sebenarnya nggak begitu banyak, cuman disediakan areal 11 mayat atau 11 lubang mayat. 1, 2, 3, 4, 11. Andai kata nanti ada jajaran di sini tuh 11 lubang. Jadi yang udah lama kita bongkar, dibersihkan. Jadi yang baru kita harus. Terus dikemanain, Pak? Jadi bekas-bekas yang udah dibongkar itu kita buang aja di sini. Ini malahan satu mayat ini bekasnya mungkin dari sana. Memang adat tradisi kami begitu, bisa dibilang tuh. Ya sifat di sini kayak roda dah, muter. Jujur, ini tuh bikin aku kaget banget. Ternyata di sekitar kita tuh juga banyak banget mayat-mayat yang tergeletak. Tapi emang bener sih, aroma yang seharusnya keluar dari semua mayat yang bersemayam di sini tuh sama sekali nggak tercium. Kalau masalah bau mayat itu nggak ada. Ini dah yang nyerap. Mana? Ini, Pak. Ini namanya taru menyan. Taru artinya kayu, menyan itu kan harum atau wangi. Jadi nama Trunyan dulu, nama desa Trunyan itu diambil dari nama pohon ini. Pohon ini udah ada di sini sejak berabad-abad yang lalu, yang bahkan kata Bapak Wayan, pohon ini tuh selalu punya ukuran yang sama sejak dia lahir. Tapi ini pohonnya itu cuma ada di sini aja, nggak ada di tempat lain. Lah, nggak ada. Saya kira tuh ada ciri khas wanginya sendiri gitu loh, Pak. Kemungkinan dulu ya, sebelum ada mayat itu kemungkinan. Sekarang tuh baunya nggak kecium ya, cuma sekarang kan istilahnya kan udah netral. Bau mayat otomatis busuk, pohon wangi itu udah saling. Tapi tadi aku ceritakan kalau aku sendiri ternyata bisa cium aroma tersebut sejak awal aku menginjakan kaki di tempat ini. Ternyata setelah aku tanya ke bapaknya, hal ini dapat terjadi ke beberapa orang yang bisa dikatakan sensitif terhadap suatu hal. Belum ada penjelasan secara logika sih yang bisa aku dapetin sampai hari ini ya. Dan ini jujur aja bikin rasa takut aku tuh kayak makin besar gitu loh. Masalah tengkorak itu ya daripada berserakan. Tapi nggak terlalu banyak ya, Pak, ini? Nah begini, satu desa Trunyan itu memiliki kuburan sebenarnya tiga kuburan upacara, yang 2 itu dikubur, yang 2 tempat dikubur, yang di sini kan tidak. Orang yang meninggal tidak dikubur ini meninggal wajar. Yang disebut meninggal wajar waktu hidupnya udah pernah berkeluarga. Pas dia meninggal tidak lantaran ketabrak mobil, berkelahi, kecelakaan sampai dia meninggal. Jadi betul-betul orang itu harus bersih. Di seluruh tubuh dia harus bersih. Asalkan waktu hidupnya udah pernah berkeluarga, itu aja. Andai kata nanti meninggal belum berkeluarga sama yang kecelakaan itu dikubur masing-masing beda-beda. Yang belum berkeluarga dikubur, yang kecelakaan dikubur itu. Jadi yang 2 jauh. Yang mati kecelakaan di perbatasan desa, yang mati belum berkeluarga dekat balik bukit aja ini. Dalam tradisi ini mereka tuh percaya bahwa seorang yang belum berkeluarga maka dia dianggap belum dewasa secara simbolis. Dan seperti yang dibilang tadi, bagi mereka yang belum berkeluarga atau meninggal secara tidak wajar, maka beliau akan dikuburkan di kuburan lain nih yang ada di desa ini. Tadi adik kan anaknya, masa sedikit dari sekian tahun. Iya, Pak. Jadi belum tentu orang itu mati wajar semua. Tapi tengkorak ini bisa hancur nggak sih sepenuhnya? Kalau yang namanya tulang lama kelamaan pasti hancur. Tapi lama ya kalau tengkorak. Tapi gigi kuat banget berarti ya? Kemungkinan gigi yang kayak gini kan umur orang agak muda. Giginya masih ngerata gini. Berarti ini untuk perbekalannya setiap berapa lama ini bakal dikasih lagi yang baru gitu nggak, Pak? Apa cuma sekali doang? Sekali doang. Waktu naruh dia. Besok-besok nggak perlu lagi ke sini. Nggak perlu atau nggak boleh, Pak? Nggak perlu. Emang tradisi adat kami begitu.
Oh, tapi kalau misalkan mau jenguk gitu, Bang? Nah begini, kalau masalah jenguk ke jenguk itu kan tidak ada dari dulu orang jenguk ke sini. Oh, soalnya kan kalau di Islam kayak misalkan Ada orang berziarah. iya berziarah gitu Pak Mas. Menarik banget kan tradisi mereka? Ingat ya, kalian harus menghormati mereka kalau datang ke sini dengan tidak menyentuh apapun atau membawa pulang apapun yang ada di sini nih. Setelah kurang lebih 15 menit berbincang dengan Pak Wayan, akhirnya aku keluar dengan perasaan yang campur aduk, rasa takut, aroma dan pemandangan yang sampai sekarang masih jelas tergambar di kepalaku, bahkan rasa takjub akan tradisi ini yang menurut aku tuh ajaib banget. Gimana bisa ya kan, sebuah pohon sakral yang menjadi simbol spiritual desa Trunyan mampu menghasilkan aroma hingga dapat menetralkan aroma dari sebuah area yang berisikan 11 ataupun lebih mayat sekaligus. Bahkan tempat ini tuh kayak bener-bener bebas dari lalat dan belatung gitu loh. Yang kita tahu sendiri kan, dua hal ini tuh identik dengan yang namanya mayat. Wah, bener-bener pengalaman imersif yang sangat worth it jika dibandingkan dengan uang yang harus aku keluarin ya, sebesar 452.000 per orang kalau kalian bookingnya tuh di Traveloka kayak aku. Walaupun ada satu hal yang bikin aku agak kecewa sih. Semua Pak, makasih banyak Bapak. Makasih Pak. Sukses semua Pak. Nggak apa-apa, makasih banyak Pak ya. Kan Prilly Latukonsina kemarin ulang tahun, abis beli ya. Aku beli ini aja kali ya. Sama-sama bisa ngapung. Iya. Ngapungnya bagus lagi. Tapi di danau ya kan bagus tuh pemandangannya. Aku habis pulang dari desa Trunyan. Aku kira tuh kan di Traveloka tuh kan tujuannya ada desanya gitu sama kuburan. Ternyata tuh dia cuma kuburannya doang guys. Jadi bener-bener singkat banget perjalanannya. Dari sini ke sana tuh tadi sekitar 10 sampai 15 menit, nggak lama sih. Ya di sana paling 15 menitan dijelasinnya. Aku kira tuh bakal muter-muter desa gitu kan, ngeliat-ngeliat lah selain ada kuburannya gitu loh. Ternyata itu bener-bener cuma kuburan doang dan itu cepet banget. Ini sekarang masih jam 10.18 dan kita bingung mau kemana. Tapi jujur aja aku kayak tadi takut sih, deg-degan gitu rasanya. Soalnya masih kelihatan tuh kayak kakinya, mayatnya, bahkan ada yang ada mukanya doang karena kan dia cuma diselimutin sama kain putih doang tuh. Kalau aku tadi dari pas di tanjakan itu ya, yang ada tengkoraknya juga kecium aku. Oh ya? Iya. Nggak nyium apa di sana? Iya, aku nggak berani sih ngeliat itu jujur aja, soalnya takut nggak bisa tidur. Karena aku tuh orangnya nggak bisa ngeliat mayat kayak gitu. Aku takut kebawa mimpi. Pokoknya aku bakalan takut deh selama sebulan nggak berani ke kamar mandi sendiri. Ini Bukit Trunyan nih di belakang aku, yang ini nih, yang berkelok-kelok. Kayaknya aku pengen mendaki ke situ deh. Nanti deh tungguin ya tanggalnya. Ya, terlepas dari apapun itu, ini bakalan cerita yang gak akan mungkin bisa aku lupain rupa dan aromanya. Jadi, mari kita sama-sama berharap agar salah satu tradisi dan budaya Indonesia ini tidak akan pudar seiring berjalannya waktu ya. Maps tuh ini Kak. Iya ini. Gimana ya? Betul kan Kak Hendy? Bisa bener. Kalau emang perlu mundur bilang. Aman, sikat. Dari lurus terus dah. Buset. Luar biasa. Hati-hati ya kalau malam ya, Cong. Iya. Ini nih harus kalian perhatiin juga ya sebelum cari penginapan di sini. Kintamani tuh punya banyak banget penginapan yang cantik sih. Tapi sebelum booking, kalian pastiin deh akses menuju tempatnya tuh seuji nyali apa. Dan kalian juga harus perhatiin mobil yang kalian bawa. Karena nggak semua mobil kan bisa lewatin medan se-ekstrim ini. Di sini gimana bapak takut? Astaga, ketemunya terok lagi. Kasih jempol. Sukses semua Pak. Oh iya ini dia. Sini kalau malam gelap kayak ngeri kayak jalannya kayak. Lumayan sih. Ada. Tapi masih ada lampu. Ada lampu di jalannya? Gimana? Deg-degan nggak? Tapi emang sih biasanya semakin bikin deg-degan, view mereka kasih tuh semakin bagus. Seperti tempat ini yang akan jadi tempat kita bermalam sebelum memulai aktivitas lainnya besok. Wah, selamat pagi dari salah satu tempat terbaik untuk nikmatin cantiknya sunrise Kintamani. Naik mobil jeep ke lereng Gunung Batur yang bakal kasih kalian view sunrise di lembah dengan lautan awan ditemani dua gunung besar yang gagah dari kejauhan. Nikmati sinar matahari yang hangat, ditemani suara burung yang berkicau sambil seruput kopi yang hangat. Ini tuh bikin suasananya jadi tenang banget gak sih? Yang dimana saat matahari tuh mulai tinggi ya, kita bakal pindah ke kaki Gunung Batur untuk nikmatin hamparan batu hitam sisa material vulkanik dari letusan Gunung Batur di tahun 1926 yang dikelilingi oleh perbukitan dengan latar Gunung Agung dan Gunung Abang dari kejauhan. Kemudian ditutup dengan makan ikan gurame nyat-nyat khas Kintamani yang kayaknya kalian pasti udah pernah denger deh saking terkenalnya. Hari ini kita makan makanan lokal. Jadi ini nih makanan lokalnya Kintamani. Mujair nyat-nyat.
Wah, mujairnya itu digoreng, terus diungkep sampai benar-benar kering. Aku suka banget. Coba. Ya, kita cobain ikannya dulu. Bumbunya meresap banget ya sih. Pedas, gurih, terus dari bawangnya tuh. Coba kita pakai kuahnya sekarang. Ya. Jujur ya, petualangan aku di vlog kali ini tuh bikin aku makin cinta gitu sama Kintamani. Tradisi budayanya yang unik dan ajaib, pemandangan cantik dari mulai sunrise sampai sisa muntahan letusan gunung api ditambah makanan yang punya cita rasa yang khas. Wah, Kintamani itu bener-bener bisa jadi sisi lain dari Pulau Bali yang kalian kenal selama ini. So, buat kalian yang belum pernah kesini, cobain deh. Aku yakin kalian bakal jatuh cinta sama Kintamani. Bye-bye!